Renungan Pagi, Kamis 22 Juli 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Saya mengajak kita bersama-sama kita mengaturkan pujian syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita, sehingga kita ada lagi di pagi hari ini. Dan sebentar kita akan melaksanakan setiap aktivitas kita. Oleh karena itu mari kita mengawalinya dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami boleh ada lagi di pagi hari ini. Bahkan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Oleh karena itu Roh Kudus menolong kami, memampukan kami supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar mendapat tempat di dalam hati setiap kami, bahkan kami menjadikannya sebagai pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saya baca dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi tema kita, ibadah adalah totalitas kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara semua pernah berpikir bahwa ibadah itu cukup untuk hari Minggu saja? Ibadah itu cukup untuk ibadah-ibadah keluarga saja? Atau ibadah itu cukup hanya ketika kita ada dalam kelompok untuk membicarakan firman Tuhan saja? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ibadah itu tidak hanya ketika kita datang ke gereja, kita ada dalam kelompok persekutuan atau ibadah keluarga dan sebagainya. Tetapi ibadah itu mencakup sikap dan tindakan hidup kita sehari-hari terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Sikap dan tindakan kita seharusnya kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Sikap hidup untuk memuliakan nama Tuhan merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sikap untuk memuliakan Tuhan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah merasakan dan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Yaitu tentunya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik.
kehidupan kita semakin hari semakin berubah. Kalau Alkitab mengatakan, supaya semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Dan hal itu mestinya dilakukan sepanjang Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini. Dan sikap seperti itu merupakan bagian dari ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ibadah bukan hanya ketika kita ada di dalam gereja, tetapi juga ketika kita ada di luar gereja. Bahkan ketika kita beraktivitas dimanapun, itu menunjukkan bahwa kita sementara beribadah. Justru sikap hidup kita yang baik kepada siapa saja adalah ibadah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang diperlakukan dengan tidak baik oleh teman-temannya. Bahkan ibu ini sering digosipkan. Tapi yang hebat dari ibu ini adalah dia tidak pernah membalas perlakuan dari teman-temannya. Bahkan ia selalu ramah, menegur, bahkan ia suka menolong dari teman-temannya yang mungkin mengalami kesulitan. Dan akibat dari perbuatan ibu yang selalu dipermalukan atau diperlakukan tidak baik ini oleh teman-temannya, maka pada akhirnya mereka menjadi malu dan mereka berhenti untuk menggosipkan atau memperlakukan dia dengan tidak baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau tetap berbuat baik kepada orang lain? Saudara, ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka disitulah tampak ibadah yang sesungguhnya tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari saudara, kita mohon pertolongan dari Tuhan, memampukan setiap kita untuk kita bisa menampilkan ibadah yang sejati itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergaulan kita, dalam rumah tangga kita, di mana saja kita berada. Marilah kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita memohon pertolongan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan, maka saya percaya semakin hari kita akan terus berubah ke arah yang lebih baik, sehingga hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan. Biarlah ini menjadi perenungan bagi semua kami anak-anak-Mu. Supaya dalam hidup ini kita selalu mengupayakan hidup kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah bukan saja di gereja, bukan saja dalam persekutuan-persekutuan,
tetapi ibadah kita itu harus nyata dalam sikap hidup kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.